Hari ini saya ingin bagikan tentang firman Tuhan. Sumber, tinggal di dalam sumber kehidupan, atau dengan yang sederhana, sumber kehidupan. Sudah. Sebuah pohon yang tinggi, sebuah pohon yang daun-daunnya itu subur, hijau, sebuah pohon yang tinggi besar dengan ketinggian mungkin dan bahkan diameternya cukup besar, itu memiliki akar yang masuk ke dalam tanah dan sangat dalam, sehingga dia punya kapasitas untuk kokoh berdiri setinggi-tingginya yang dia mampu untuk terus naik dan terus bertumbuh, dan akar-akar batang-batang pohon itu, saudara, menjadi besar, menjadi kuat, menjadi kokoh, dan dia akan menghasilkan cabang-cabang juga yang besar, saudara, dan menjadi suatu pohon yang besar, tinggi, dan kuat, saudara. Dan pohon yang tinggi dan kuat dan besar itu tidak mungkin dia memiliki akar yang kecil, akar yang tidak dalam, saudara, karena dia tidak akan cukup untuk menahan kekuatan angin, menahan kekuatan untuk berdiri tinggi, tegap, dan menjadi pohon yang besar, subur, berbuah, ataupun dengan daun-daun yang lebat, saudara. Dia harus memiliki akar yang kuat. Hari ini, saudara, apa yang membuat kita bisa berdiri kuat, berdiri teguh? Sebagian orang kehilangan keluarganya dan merupakan duka yang sangat mendalam. Sebagian orang kehilangan pekerjaannya. Sebagian orang mungkin mengalami badai-badai yang sulit, dan mungkin sebagian orang yang lain juga mengalami kekecewaan dan mungkin jalan buntu. Dan sebagian yang lain, sebagian besarnya sedang fight dengan COVID-19 ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain yang sedang diderita hari ini, saudara. Intinya hari ini semua orang masih mengalami hal-hal yang masih ada di depan mata kita, saudara. Tapi apa yang membuat kita mampu? Apa yang membuat kita kuat, saudara? Seperti sebuah pohon ini, saudara, dia memiliki akar yang kuat. Ketika saya bertemu dengan ada seorang ibu, saudara, dan dia baru kehilangan suaminya, dan saya melihat ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, saudara. Dan itu kelihatan sekali dari luar. Bukan dia, ada orang berusaha kelihatan kuat, berbeda, saudara. Ada orang yang berusaha kelihatan kuat dengan ada orang yang memang kelihatan dia strong itunya. Itu benar-benar dari dalam, saudara. Bukan berarti tidak ada orang yang kita tidak boleh menjadi lemah, atau tidak boleh menjadi down, atau tidak boleh menjadi orang yang kemudian mengalami kalau orang bilang drop, saudara, ataupun yang lain. Bukan, saudara. Tetapi ternyata kekuatan hidup kita itu tergantung seberapa dekat kita menaruh akar kita kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Seperti sebuah pohon tadi saya katakan, dia akan tertancap akarnya sampai ke dasar, ke sumber yang mata air yang mungkin membual, yang berlimpah-limpah, sehingga ketika dia tumbuh menjadi pohon yang besar, tumbuh menjadi pohon yang kuat, pohon yang dahannya banyak dan hijau daunnya dengan batang pohon yang besar, dan kemudian itu orang akan lalu lalang di bawah pohon itu, jadi ada tempat untuk berteduh, saudara. Itu dia harus menancapkan akarnya, mencari sumber air yang akan menjadi sumber makanan, yang akan menjadi sumber energi, yang akan menjadi kekuatan dia supaya bisa menghasilkan akar-akar yang kuat, merambat sehingga menjadi fondasi yang kuat, supaya pohon ini bisa berdiri kuat, kokoh. Bahkan ketika angin yang kencang pun itu mungkin menerpa pohon ini, ataupun ada badai-badai, saudara, yang biasanya bisa mencabut pohon-pohon yang akarnya tidak kuat, saudara. Kalau saudara pernah tahu dengan angin taufan, kalau di Amerika itu angin taufan itu adalah angin yang bisa bahkan menerbangkan rumah, menerbangkan pohon-pohon dan semua tercabut dari akarnya.
Dan kalau kita lihat di televisi, saudara, di media, itu ada ketika angin taufan ataupun yang kemudian dikatakan ada badai Katrina, ada badai macam-macam, Anita, ada macam-macam nama orang semuanya, saudara. Dan kemudian kalau kita lihat di televisi, itu rumah semuanya itu bisa terbang dalam seketika, pohon-pohon juga tercabut. Tapi saudara, kalau kita perhatikan dengan benar, ada pohon-pohon yang tidak ikut tercabut. Kenapa? Karena berarti akarnya kuat. Dia memiliki kekuatan daya tahan yang kuat. Tapi itu saya katakan tadi bahwa apa yang membedakan kita mampu menghadapi masalah, kita mampu menghadapi kesulitan, kita mampu menghadapi tantangan, ketika engkau menaruh akarmu, mengizinkan untuk terus ke bawah mencari sumber air, saudara. Artinya engkau terus mengejar Allah, lapar dan haus menghampiri Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, saudara, yang tidak akan pernah rugi. Anda melakukan untuk mencari Allah dengan lapar dan haus, saudara, akan sangat berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja mengikut Tuhan, saudara. Ada orang yang dia menjadi lapar, dia menjadi haus ketika ada masalah datang. Ada orang yang ketika masalah tidak ada, dia tetap erat hubungannya, terus mendekat kepada Allah, karena dia tahu bahwa dia mempersiapkan akar kehidupannya, imannya tertancap mencari sumber Allah, supaya mungkin one day atau di depan, who knows, kemudian ada badai-badai lagi yang mungkin diizinkan lewat. Dia sudah memiliki pertahanan yang kuat, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa kalau Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita, sebuah akar itu, saudara, dia akan masuk dan menemukan sumber air di sana. Sehingga sekalipun musim kemarau, sekalipun mungkin musim kering, sekalipun mungkin musim yang tidak berbunga, tidak berbuah mungkin, tetapi jika akar ini kuat sampai menemukan sumber air, saudara, dia tetap akan menghijau, dia tetap akan bertumbuh pohon ini, saudara, karena dia tetap ada di dekat sumbernya, saudara. Kita boleh kehilangan banyak hal, kita boleh menghadapi banyak hal, tapi jika sumber kehidupan kita adalah Yesus, saudara akan mendapatkan kekuatan baru, saudara akan mendapatkan pengharapan baru, bahkan saudara akan merasakan tiba-tiba ada penghiburan yang baru dari Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa, karena engkau tinggal di dekat sumber itu sendiri, saudara. Engkau tidak akan pernah kehabisan, engkau tidak akan pernah kehabisan tenaga, karena engkau berada di dalam sumber itu, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan seperti ini, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang menjadikan Tuhan sumber, akar yang terus kita terus mencari sumber, terus, saudara, sampai kita menemukan dan kita tinggal di sana, saudara. Dikatakan firman Tuhan, salah satu yang membuat kita bisa tinggal terus dekat dengan sumber kehidupan itu, yaitu seperti firman Allah berkata dalam Mazmur 1 ayat 2, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu menjadi berhasil, saudara. Jadi firman Allah berkata, ternyata kedekatan kita dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan itu sangat menentukan apapun yang Anda kerjakan, apapun yang kita lakukan. Firman Allah berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin ada orang berpikir, tapi kenapa saya sudah baca firman, saya sudah dekat dengan Allah, tapi apa yang saya lakukan itu gagal terus, saudara. Ayat ini mungkin tidak diartikan secara konotasi, ya, apa saja yang kamu buat ketika engkau baca firman berhasil, tapi lebih kepada ketika engkau melakukan segala sesuatu dan engkau merenungkan firman Allah itu akan menuntun hari-harimu, menuntun setiap apapun yang engkau kerjakan, sehingga engkau akan melihat jika engkau hidup tinggal dalam firman Allah itu, sesulit apapun di depan, Tuhan bisa membuat engkau berhasil, karena kehidupan yang disertai, yang hidup dalam firman Allah itu pasti kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, saudara. Setuju, boleh katakan amin. Contohnya, sesuai dengan firman Allah, hidup yang sesuai dengan dikatakan Taurat Tuhan. Kita bukan hanya renungkan, kita bukan hanya baca atau mendengarkan firman khotbah online, tapi saudara benar-benar lakukan firman Allah itu yang akan membuat kehidupan kita, dikatakan apa saja yang kita buat
menjadi berhasil. Contohnya ketika saudara sedang bekerja dan kemudian di depan ada masalah dan kemudian ada kemustahilan, tidak mungkin saudara. Tapi saudara kemudian ingat firman Allah, saudara baca, saudara renungkan, dan firman Allah berkata bahwa kita boleh bersama dengan Tuhan, kita boleh meminta pimpinan Tuhan, dan firman Allah berkata kita boleh meminta pertolongan Tuhan supaya Dia sanggup menolong, beri hikmat, dan Dia bisa membuka jalan. Dan firman Allah berkata saudara mulai ingat bahwa iman itu kita perlu aktifkan. So, iman adalah ketika kita percaya, tapi kita melihat nggak mungkin, tapi kita percaya, dan kita melihat nggak mungkin, tapi kita percaya bahwa itu mungkin, dan kita yakin kita sudah menerima kemungkinan itu, mujizat itu, pertolongan Tuhan itu, dan itu yang akan membuat kita berhasil, saudara. Artinya bukan karena saudara membaca firman dan saudara cuma cukup sampai dibaca, tapi saudara renungkan, saudara masukkan dalam hidup saudara, dan saudara praktekkan, saudara. Itu yang akan membuat saudara dikatakan apa saja yang kau perbuat, kau akan melihat pintu yang terbuka ketika imanmu bertemu dengan penyediaan Tuhan. Imanmu bekerja sama dengan kuasa Allah. Karena firman Allah berkata, Dia mencari orang yang mau bersama bersinergi. Dikatakan Allah turut bekerja. Jadi saudara, Dia tidak bekerja sendiri, tapi Dia mencari engkau yang mau percaya kepada Dia. Ada satu ayat yang berkata seperti ini, saudara. Tuhan bisa melakukan banyak hal, tapi Tuhan juga kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 5, Ia tidak dapat mengadakan satupun mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, ayat ini akan saya bahas dalam sharing yang lain. Tapi kalau saya masuk ke ayat ini sedikit saja, kita keluar saudara ke pembahasan tadi. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu bukan tidak bisa buat mujizat, tidak bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, tapi Dia sanggup. Tapi asalkan kita percaya, dikatakan kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atasnya. Dan ayat selanjutnya ada dikatakan kenapa Dia tidak bisa melakukan mujizat, perbuatan ajaib, karena ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, ada orang berkata saya baca firman setiap hari, saudara sudah dari Kejadian sampai Wahyu, sudah bolak-balik. Tapi mungkin saudara mulai berpikir, kenapa saya tidak berhasil, saudara? Karena keberhasilan itu bukan soal semata-mata dari segi ketika kesuksesan dalam keuangan, tapi keberhasilan yang sesungguhnya dalam Tuhan ketika engkau melakukan firman, engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin mau daging ini dimatikan, dan kemudian roh Allah itu boleh berkuasa atas hidup kita, saudara. Dan firman Allah itu yang akan menuntun kita. Anda tidak akan mampu, saudara. Anda bertemu dengan orang yang menjahati saudara, saudara. Anda bisa melakukan firman ketika bukan hanya kita baca, tapi ketika saudara renungkan dan ingat, bagian aku melepaskan pengampunan dan melupakan bagian Tuhan yang menolong dan membela. Jadi jangan mengambil bagian Tuhan. Kadang kita ingin membela, tapi sometimes kita perlu untuk mengizinkan bagian kita saja kita lakukan, bagian Tuhan membela. Sehingga firman Allah itu mulai bekerja, sehingga kita menjadi berhasil. Arti apa? Kita memiliki iman yang lebih tidak umum, saudara. Orang lain mungkin tidak mampu, tapi saudara mampu untuk menghadapi masa-masa sulit itu. Baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, pekerjaan, dalam apapun itu, saudara. Artinya kita akan terus berhasil, kita akan dijadikan giat, saudara. Sebab itu, saudara, yang paling pertama, renungkan firman Allah. Melebihi itu, saudara perlu melakukan firman Allah itu, saudara. Jadi membaca firman yang banyak bagus, saudara. Tapi membaca firman dan kemudian menginginkan untuk melakukan, itu yang membuat akar kita tuh semakin dalam, semakin kepada sumbernya dan tinggal di sana. Dan air kehidupan, sumber air itu akan memampukan kita, akan menguatkan saudara. Kemarin saya mendapat telepon dan kami mendoakan ada sepasang suami istri yang sakit dalam waktu bersamaan. Dan sakitnya itu cukup parah, bukan COVID, tetapi yang satunya cancer, yang satunya ada sakit yang apa sih namanya, tindakannya yang akan dilakukan oleh dokter itu sangat menakutkan mungkin ya. Ya nggak semua orang bisa menghadapi itu. Dan itu dihadapi oleh sepasang suami istri dan mereka keluarga yang mencintai Tuhan. Saudara, ketika kami dan saya dan suami berdoa di telepon, saudara, itu
Itu kami sangat merasakan sekali kesedihan yang dalam, ketakutan yang dalam. Tapi saudara, anak-anaknya dan keluarga ini tetap menaruh harap kepada Yesus. Dan mereka berkata terakhir ketika harus ada melakukan tindakan, dokter akan melakukan tindakan, mereka berkata kalau boleh meminta, mereka akan meminta, tapi mereka berdoa supaya Tuhan memampukan orang tuanya supaya mampu menghadapinya. Semua yang terbaik dari Tuhan. Mereka sudah percaya, sudah beriman, tapi rencana Tuhan semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Bagaimana caranya anak-anaknya atau keluarga ini bisa mampu, saudara? Kalau mereka tinggal dekat dengan sumber itu, mereka akan dimampukan, mereka akan dihiburkan, mereka akan dikuatkan, mereka akan dicelikkan mata rohani mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu baik dan teramat baik. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Kelak suatu waktu kita akan mengerti. Satu firman Tuhan yang selalu saya ingat sampai hari ini, dikatakan dalam Yohanes, apa yang aku perbuat hari ini engkau tidak mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti, saudara. Jadi kelak engkau dan saya akan mengerti semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan agar kita tancapkan lagi semakin dalam, sehingga firman Allah berkata kita akan terus berbuah sekalipun di musim yang sulit. Dikatakan menghasilkan buah pada musimnya, saudara. Bahkan ketika musim kemarau, mungkin dikatakan daunnya tidak akan layu, saudara. Firman Allah berkata, saudara, jadikan Tuhan sumber, bukan yang lain, saudara. Jika Tuhan menjadi sumber, jika ada orang yang ingin menutup jalan Anda dengan segala cara, jika Tuhan adalah sumber Anda jangan pernah takut. Karena 1000 jalan tertutup, masih ada jalan daripada Tuhan yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan. Dan firman Allah berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, aku yang membuka pintu. No one, tidak ada satu orang pun, siapapun dia yang berkuasa yang dapat menutup jalan. Sebab itu bagaimana caranya? Agar kita harus sampai kepada sumbernya, sehingga aku akan mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dan tidak akan pernah kehabisan tenaga. Ketika kita mau habis tenaga karena musim kemarau, karena angin yang kencang, ketika pohon itu sedang tinggi-tingginya, saudara, tapi kemudian akar kita semakin dalam, semakin tinggi pohon, semakin akar kita ke dalam, dan kita mendapatkan sumber yang membuat daun kita hijau, kokoh batangnya, semuanya pohon itu menjadi terkuat sekalipun diterpa oleh badai, angin, taufan sekalipun, saudara. Berapa di antara saudara mau di 2021 akar kita itu akan menjadi akar yang kuat, tertancap ke dalam, semakin dekat dan tinggal di dalam sumber air. Engkau akan melihat di masa-masa yang tidak mungkin pun untuk Anda berjalan, untuk Anda menjadi pemenang, untuk Anda maju, untuk Anda mengambil keputusan berjalan, berlari-lari seperti Paulus katakan, berlari-lari untuk menjawab panggilan ilahi. Engkau akan mendapat kekuatan. Engkau punya banyak alasan untuk tidak mampu, tapi sumber kehidupan itu ia akan memampukan, saudara. Dimanapun Anda berada, jika itu doa saudara, mari taruh tangan kita di dada dan mulai bersama-sama kita berdoa dengan bahasa yang sederhana. Yesus, aku ingin menjadikan Engkau sumber kehidupanku. Aku ingin akar kehidupanku itu tertancap kuat di dalam Engkau, tinggal dalam sumber itu, hadirat Allah di dalam firman yang adalah Engkau sendiri, sehingga kami akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan pribadi yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami melakukan apa saja, kami akan melihat kemustahilan itu hanya karena masalah waktu, tapi kami akan menghadapi itu dan melihat kuasa, mujizat, keberhasilan, kekuatan, kemenangan itu menjadi bagian kami saat kami merenungkan firman, melakukan, bangkit, agar kami kuat dan kami hidup dalam firman Allah. Kami melihat Yesus sumber kehidupan kami. Ada berapa di antara saudara yang saat ini engkau mengalami masa-masa yang sulit, mengalami hal
hal-hal yang sulit untuk engkau ungkapkan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi bersama-sama. Hamba berdoa, tidak ada penghiburan, kekuatan dari manusia yang bisa membuat kami kuat, tapi penghiburan itu datang dari Bapa, pertolongan itu datang dari Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan hatinya, kuatkan imannya, bangkit. Engkau perlu melangkah, berjalan, dan mengejar Allah yang adalah sumber kehidupan. Engkau akan melihat, engkau mendapatkan sumbernya, dan engkau mendapatkan harta yang paling luar biasa yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. In Jesus mighty name. Jadilah kuat, jadilah menang, maju, bangkit, dan hidup demi nama Yesus. Everyone say amen, amen, amen. God bless you.